Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video ini saya akan mereview buku Muamalah Milenial, Penerapan Adabiyah dan Madiyah menurut ulama klasik dan kontemporer. Penulisnya oleh Ibu Nur Izzati SEME dan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa SHUM. Penerbitnya di Guepedia, tahun terbit Mei 2024. ISBN-nya 9786234214826. Dalam buku ini terdiri dari 8 bab, yaitu bab pertama sebuah pengertian yang universal, bab kedua muamalah, bab ketiga muamalah berdasarkan sejarah Islam, bab keempat lembaga keuangan di Indonesia, bab kelima kasus riba dalam muamalah Madiyah, bab keenam fatwa MUI, bab ketujuh jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir bab ke-8 muamalah Madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Dalam buku ini, bab pertama yaitu sebuah pengertian yang universal, menjelaskan pengertian syariah, tujuan, hidup bersyariah, serta konsep muamalah secara universal, mencakup prinsip dasar syariah seperti ijtihad, ijma, dan qiyas. Selanjutnya, bab 2, muamalah. Di sini membahas pembagian muamalah menjadi aspek adabiyah berbasis etika dan madiyah hubungan kebendaan. Dibahas pula bagaimana hubungan muamalah dengan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya bab 3, muamalah berdasarkan sejarah Islam. Di sini membahas perkembangan muamalah dari era Rasulullah, Khulafaur Rasyidin hingga abad pertengahan, mengupas praktik ekonomi syariah di berbagai masa kejayaan Islam. Selanjutnya bab keempat, lembaga keuangan di Indonesia, membahas tentang jenis lembaga keuangan syariah seperti bank dan koperasi. Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Bab 5, kasus riba dalam muamalah Madiyah. Di sini membahas menganalisis berbagai kasus terkait riba seperti dalam kartu kredit, leasing, dan jual beli online. Solusi syariah untuk menghindari riba dalam praktik sehari-hari. Bab ke-6 itu tentang fatwa MUI, membahas tentang pentingnya fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, berbagai aspek ekonomi syariah termasuk koperasi dan jual beli online. Lalu bab 7, jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Jadi membahas tentang akad-akad syariah seperti wadiyah, mudharabah, musyarakah, salam, dan qorad. Lalu yang terakhir, bab 8, muamalah Madiyah menurut ulama mazhab Sani. Di sini membahas hukum jual beli, barang yang boleh diperjualbelikan, akad ijab kabul, dan syarat sah transaksi dalam Islam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihannya yang pertama, bahasa yang mudah dipahami oleh generasi milenial. Yang kedua, topik yang relevan dengan isu modern seperti jual beli online dan riba. Yang ketiga, memberikan banyak referensi syariah untuk mendukung pemahaman pembaca. Lalu ada kekurangan. Yang pertama itu ada beberapa topik membutuhkan ilustrasi atau contoh visual untuk membantu pemahaman. Yang kedua, penjelasan mengenai aspek teknik kadang terasa padat sehingga kurang menarik bagi pembaca awam. Lalu selanjutnya, penilaian buku ini ada 3. Yang pertama ada kesan, pesan, dan kritik. Kesan bagi saya, buku ini sangat menginspirasi dan membantu memahami bagaimana syariah Islam diterapkan dalam kehidupan modern, terutama dalam aspek ekonomi dan muamalah. Lalu pesan dalam buku ini sangat penting bagi generasi muda untuk memahami syariah Islam secara praktis agar menjadi pengguna teknologi yang tetap mematuhi prinsip Islam. Lalu ada kritik juga, penulis sebaiknya menambahkan lebih banyak ilustrasi, grafik, atau contoh studi kasus untuk menarik perhatian pembaca muda. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan, buku Muamalah Milenial adalah referensi yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami syariah Islam khususnya dalam muamalah. Buku ini mampu menjembatani pemahaman antara syariah klasik dan kehidupan modern.
Dengan kelebihan yang dimiliki, buku ini sangat layak untuk dijadikan bacaan bagi mahasiswa, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.